Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan akuntansi keuangan menengah 1 dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Intan Jagita Putri dengan NIM 2020 121110008 dengan teman saya. Saya Latifah Putri Pawitan dengan NIM 2020 1211037. Dan teman saya, Saya Balkis Aisyah Handayani dengan NIM 2020 1211034. Dengan dosen akuntansi keuangan menengah 1, Bapak Dr. Sparta, SE, ME, AKCA. Di sini kami akan mempresentasikan chapter 10 tentang akuisisi dan disposisi properti, pabrik, dan peralatan. Tujuan pembelajaran di sini yang pertama, mengidentifikasi properti, pabrik, dan peralatan dan biaya terkait. Yang kedua, diskusikan masalah akuntansi yang terkait dengan kapitalisasi biaya pinjaman. Yang ketiga, menjelaskan masalah akuntansi yang berkaitan dengan perolehan dan penilaian aset tetap. Yang keempat, jelaskan perlakuan akuntansi biaya setelah akuisisi. Yang kelima, jelaskan perlakuan akuntansi untuk pelepasan properti, pabrik, dan peralatan. Di akuisisi dan disposisi properti, pabrik, dan peralatan di sini memiliki 5 item. Yang pertama, property, plant, and equipment. Jadi ada acquisition of property, plant, and equipment. Ada cost of lands, ada biaya bangunan, biaya peralatan, dan self-constructed asset. Terus item yang kedua, borrowing cost during construction, pinjaman biaya selama kontraksi. Yang pertama, qualifying asset, capitalization period, amount to capitalize, dan disclosure. Lalu ada valuation of property, plant, dan equipment. Yang pertama ada cash discount, yang kedua deferred payment contracts, yang ketiga lump sum purchase, yang keempat issuance of shares, kelima exchange of non-monetary assets, yang terakhir government grants. Terus ada cost subsequent to acquisition. Yang pertama addition, yang kedua improvement and replacement, yang ketiga rearrangement and reorganization, yang keempat repairs, dan yang terakhir summary of cost subsequent to acquisition. Yang terakhir disposition of property, plant, dan equipment. Yang pertama ada sale of plant asset, yang kedua involuntary conversion. Next. Di sini ada perumahan, tanaman, dan peralatan. Karakteristik dari properti, pabrik, dan peralatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan tidak untuk dijual kembali. Hanya aset yang digunakan dalam operasi bisnis normal diklasifikasikan sebagai properti, pabrik, dan peralatan. Yang kedua, sifatnya jangka panjang dan biasanya disusutkan. Properti, pabrik, dan peralatan menghasilkan layanan selama beberapa tahun. Perusahaan mengalokasikan biaya investasi dalam aset ini ke periode mendatang melalui biaya penyusutan berkala. Yang terakhir, itu memiliki substansi fisik. Properti, pabrik, dan peralatan adalah aset berwujud yang dicirikan oleh keberadaan fisik atau substansi. Ini membedakannya dari aset tidak berwujud seperti paten atau hak. Next.
Nah, secara umum ini perusahaan melaporkan biaya berikut sebagai bagian dari aset tetap. Yang pertama, harga pembelian ini termasuk biaya masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan, dikurangi diskon dan potongan harga. Yang kedua, harga pembelian termasuk biaya masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan, dikurangi potongan perdagangan dan rabat. Next. Lalu ada perolehan aset tetap atau PPA. Pertama, biaya tanah. Biaya tanah ini terdiri dari harga beli ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan sampai dengan tanah siap digunakan. Biasanya terdiri dari yang pertama, harga beli, yang kedua, penutupan biaya, seperti hak atas tanah, biaya pengacara, dan biaya pencatatan. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkan tanah dalam kondisi untuk penggunaan yang dimaksudkan, seperti grading, mengisi, pengerasan, dan pembersihan. Yang keempat, asumsi dari setiap hak gadai, hipotek, atau sitaan atas properti. Yang kelima, setiap perbaikan lahan tambahan yang memiliki umur tidak terbatas. Next. Nah, di biaya tanah ini memiliki biaya improvement tanah yang mempunyai umur ekonomis terbatas. Perlakuan akuntansinya disendirikan dan didepresiasi sepanjang umur ekonomisnya. Misalnya ada lapangan parkir, gorong-gorong, taman, dan lain-lain. Biasanya yang pertama, tanah yang dimiliki untuk tujuan investasi digolongkan sebagai investasi. Yang kedua, biasanya tanah yang dimiliki developer digolongkan sebagai persediaan. Next. Lalu perolehan aset tetap atau PPA yang kedua, yaitu biaya bangunan. Di biaya bangunan ini harus mencakup semua pengeluaran yang berhubungan langsung dengan akuisisi atau konstruksi. Biaya ini meliputi yang pertama, bahan, tenaga kerja, dan overhead biaya yang dikeluarkan selama konstruksi. Yang kedua, biaya profesional dan izin bangunan. Umumnya, perusahaan mengontrak orang lain untuk membangun gedung mereka. Misalnya, biaya seperti biaya promosi yang terkait dengan pembukaan gedung atau kerugian operasional yang terjadi pada awal karena penjualan yang rendah. Tidak boleh dikapitalisasi juga. Biaya administrasi umum atau seperti biaya departemen keuangan tidak boleh dialokasikan ke biaya gedung. Next. Lalu perolehan aset tetap PPA yang ketiga, biaya peralatan. Yang dimaksud biaya peralatan ini dalam akuntansi meliputi peralatan pengiriman, peralatan kantor, peralatan mesin, furnitur, dan perlengkapan. Lalu yang perabot, peralatan pabrik, dan aset tetap juga serupa. Biaya aset tersebut termasuk pertama, harga pembelian, yang kedua, pengiriman dan biaya penanganan yang terjadi, yang ketiga, asuransi peralatan selama dalam perjalanan, yang keempat, biaya pondasi khusus jika diperlukan, yang kelima, biaya perakitan dan pemasangan, yang keenam, biaya melakukan uji coba. Biaya dengan demikian mencakup semua pengeluaran yang terjadi dalam memperoleh peralatan dan mempersiapkannya untuk digunakan. Next. Lalu adanya perolehan aset tetap ini PPA yang keempat, aset yang dibangun sendiri. Kadang-kadang aset yang dibangun sendiri ini perusahaan membangun aset mereka sendiri. Menentukan biaya tersebut dan aset tetap lainnya bisa menjadi masalah. Tanpa harga beli atau harga kontrak, perusahaan harus mengalokasikan biaya dan pengeluaran untuk sampai pada biaya aset yang dibangun sendiri. Namun, pembebanan biaya produksi tidak langsung menimbulkan masalah khusus. Biaya tidak langsung ini yang disebut overhead atau beban, termasuk listrik, panas, cahaya, asuransi, pajak properti atas bangunan, dan peralatan pabrik,
tenaga kerja pengawasan pabrik, penyusutan, aset tetap, dan persediaan. Next. Nah, di perolehan aset tetap PPA ini, perusahaan dapat menangani overhead dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama, tetapkan tidak ada overhead tetap untuk biaya aset yang dibangun. Yang kedua, tetapkan sebagian dari semua overhead untuk proses konstruksi. Pendekatan ini yang disebut pendekatan penetapan biaya penuh, mengasumsikan bahwa biaya melekat pada semua produk dan aset yang diproduksi atau dibangun. Next. Lalu perolehan aset tetap selanjutnya atau PPA, ini ada biaya pinjaman selama konstruksi. Nah, di biaya pinjaman selama konstruksi ini memiliki 3 pendekatan telah disarankan untuk menjelaskan minat terjadi dalam pembiayaan pembangunan properti, pabrik, dan peralatan. Yang pertama, tidak memanfaatkan biaya pinjaman selama konstruksi. Dalam pendekatan ini, bunga dianggap sebagai biaya pembiayaan dan bukan biaya konstruksi. Yang kedua, membebankan konstruksi dengan semua biaya pinjaman dana yang digunakan, baik yang dapat diidentifikasi atau tidak. Metode ini menyatakan bahwa biaya konstruksi harus mencakup biaya pembiayaan, baik dengan uang tunai, hutang, atau ekuitas. Lalu yang ketiga ada kapitalisasi hanya biaya pinjaman aktual yang terjadi selama konstruksi. Pendekatan ini sebagian sesuai dengan logika pendekatan kedua, bahwa bunga adalah biaya yang sama besarnya dengan biaya tenaga kerja dan material. Next. Lalu perolehan aset tetap PPA ini yang selanjutnya ada biaya bunga selama konstruksi. Di 3 pendekatan untuk perlakuan biaya bunga selama konstruksi ini, seperti ilustrasi 10.1, di sini ada menaikkan kos aset tetap. Nah, di yang dolar ke 0, itu tidak dikapitalisir. Nah, tapi yang di tengah-tengahnya ini, dia kapitalisasi biayanya yang sesungguhnya selama konstruksi atau dengan dimodifikasi sesuai dengan IFRS. Nah, di dolar yang ditanyakan itu sesuai dengan kapitalisasi seluruh kos pendanaannya. Next. Lalu selanjutnya biaya selama konstruksi. IFRS mensyaratkan kapitalisasi biaya bunga selama konstruksi itu dengan dimodifikasi. Lalu dengan konsisten dengan kos historis. Kapitalisasi ini meliputi 3 item. Yang pertama, aset yang dibuat. Yang kedua, periode kapitalisasi. Yang ketiga, jumlah yang dikapitalisasi. Next. Perolehan aset tetap PPA yang selanjutnya, ini ada aset yang memenuhi syarat. Aset ini agar memenuhi syarat untuk kapitalisasi biaya pinjaman. Aset harus memerlukan periode waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual sesuai maksudnya. Periode aset ini yang dibuat siap untuk digunakan. Ada 2 macam aset. Yang pertama, aset yang dibuat untuk dipakai sendiri. Yang kedua, aset yang dibuat untuk dijual atau disewa belikan. Next. Perolehan aset tetap PPA yang selanjutnya ada periode kapitalisasi. Periode kapitalisasi ini adalah periode waktu di mana perusahaan mengkapitalisasi biaya pinjaman. Ini dimulai dengan adanya 3 kondisi. Yang pertama, pengeluaran untuk aset sedang terjadi. Yang kedua, aktivitas yang diperlukan untuk menyiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai tujuannya sedang berlangsung. Yang terakhir, biaya pinjaman sedang terjadi. Kapitalisasi ini tetap berlanjut selama 3 kondisi jika ini ada. Nah, periode kapitalisasi berakhir ketika aset secara substansial telah selesai dan siap untuk digunakan sesuai tujuannya. Next.
Perolehan aset tetap PPA yang selanjutnya itu ada jumlah untuk kapitalisasi. Kapitalisasi jumlah terendah itu di antara yang pertama biaya bunga sesungguhnya, yang kedua biaya bunga yang bisa dihindarkan, yaitu biaya yang bisa dihindarkan apabila perusahaan tidak membuat aset tersebut. Next. Di sini ada contoh ilustrasi 10.3. Diasumsikan bahwa Shalah memiliki dua kewajiban utang berikut yang beredar selama 2022. Yang pertama 10%, lalu ada 1 juta dolar, lalu Wessel bayar 5 tahun pada tanggal 31 Desember 2018 dengan bunga yang dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Nah, yang kedua obligasi 12%. Itu 1.500.000 dolar, 10% yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2017 dengan bunga yang dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Ketika sebuah proyek didanai oleh utang umum, perusahaan perlu menentukan nilai tercatat rata-rata proyek selama periode tersebut. Ini dapat dihitung seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 10.3. Next. Di sini dapat dilihat di ilustrasi 10.3 itu ada expenditure, lalu ada tanggal, jumlah, kapitalisasi, periode, terus rata-rata, jumlah rata-rata. Nah, di Januari 1 ini berjumlah 210.000. Nah, periode kapitalisasinya itu 12/12 itu mungkin 1 tahun, jadi 210 itu dibagi 1, jadi jumlah rata-ratanya 210.000. Lalu yang 1 Maret itu jumlahnya 300.000. Periode kapitalisasinya itu udah 10/12. Jadi 300.000 dibagi 2 itu 250.000 dolar jumlah rata-ratanya. Lalu yang 1 Mei jumlahnya 540.000. Itu periode kapitalisasinya 8/12. Nah, jumlah rata-ratanya itu 360.000. Tanggal 31 Desember itu 450.000. Periode kapitalisasinya itu kan 0/12. 0/12 itu kan hasilnya 0. Jadi 450.000 dibagi 0 itu tetap itu hasilnya 0 jumlah rata-ratanya. Jadi di total dari 210.000 ditambah 310.000 ditambah 540.000 ditambah 450.000 itu totalnya sesuai di soal 1.500.000. Nah, di jumlah rata-ratanya itu totalnya 820.000 dolar, itu dari 210.000 ditambah 250.000 ditambah 360.000. Next. Perolehan aset tetap PPA selanjutnya ada suku bunga. Perusahaan mengikuti prinsip-prinsip ini dalam memilih tingkat bunga yang sesuai untuk diterapkan pada rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran. Yang pertama, untuk bagian dari rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran yang kurang dari atau sama dengan jumlah yang dipinjam khusus untuk membiayai pembangunan aset. Gunakan tingkat bunga yang timbul dari pinjaman tertentu. Yang kedua, untuk porsi rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran yang lebih besar daripada utang yang dikeluarkan khusus untuk membiayai pembangunan aset. Gunakan rata-rata tertimbangnya tingkat bunga yang timbul atas semua utang lain yang belum dibayar selama periode tersebut. Next. Lalu ada ilustrasi 10.3 yang lainnya. Untuk mengilustrasi ini, asumsikan bahwa Shalah memiliki hutang tersebut yang belum dibayar selama tahun 2022. Hutang konstruksinya tertentu itu seperti yang pertama, 15%, 750.000 dolar, Wessel 3 tahun untuk membiayai pembelian tanah dan konstruksi bangunan. Tertanggal 31 Desember 2021. Dengan bunga yang dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember.
Dana menganggur dari pinjaman ini diinvestasikan selama awal 2022 dan menghasilkan $40.000 dalam pendapatan investasi utang lainnya. Yang kedua, 10%, $500.000, hasil bayar 5 tahun, tertanggal 31 Desember 2018 dengan bunga terutang setiap tahun pada 31 Desember. Yang ketiga, obligasi 12%, $1.500.000 dan 10 tahun yang diterbitkan 31 Desember 2017 dengan bunga yang dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Dalam hal ini, pengeluaran-pengeluaran tersebut pertama-tama dialokasikan untuk utang tertentu sejauh mungkin. Kemudian, sisa pengeluaran dialokasikan untuk utang umum seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 10.4. Next. Nah, di ilustrasi 10.4 ini ada tambahan, ada jumlah alokatif pinjaman, ada jumlah alokatif pinjaman umum dan khusus tambahannya. Jadi Januari 1 expenditure-nya 210.000, jumlah alokatif pinjaman khususnya 210.000, jumlah alokatif pinjaman umumnya 0. Jadi belum average jumlah rata-ratanya nggak ada. Nah, yang 1 Maret ini 300.000, jumlah pinjaman khususnya 300.000, jumlah pinjaman umumnya 0. Jadi jumlah rata-ratanya nggak ada. Tanggal 1 Mei itu expenditure 540.000, jumlah allocated pinjaman khususnya itu 240.000, jumlah allocated pinjaman umumnya 300.000, periode kapitalisasinya 8/12, jadi jumlah rata-ratanya 200.000. Nah, di Desember 31, 450.000 itunya 0, pinjaman umumnya 450.000, kapitalisasinya 0, jadi jumlah rata-ratanya 0. Jadi totalnya $1.500.000. Buat yang pinjaman khususnya $750.000, buat yang pinjaman umumnya $750, lalu yang jumlah rata-ratanya $200.000. Next. Biaya pinjaman utang khusus untuk proyek ini adalah 72.500. Nah, itu tuh berdasarkan biaya pinjaman 112.500 dari 1.500.000 dikali 0,15 dikurangi pendapatan investasi sebesar 40.000, jadi 72.500. Nah, tingkat kapitalisasi pada utang umum adalah 11,5%. Itu dari 10% dikali 500.000 dibagi 2 juta, ditambah 12% dikali 1.500.000 dibagi 2 juta. Hal ini menghasilkan potensi jumlah biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi sebesar 23.000. Itu dari 200.000 dikali 0,115. Sejak jumlah ini lebih rendah dari biaya pinjaman aktual dari hutang umum, sebesar 230.000. Itu dari 500.000 dikali 10%, ditambah 1.500.000 dikali 12%. 23.000 akan dikapitalisasi dari pinjaman umum. Jumlah total yang akan dikapitalisasi ditunjukkan dalam ilustrasi berikut. Interest cost from specific debt-nya itu 100.000, 12.500. Investment income from specific debt fund itu 40.000, itu mengurangi. Interest cost from general debt 23.000, itu ditotalin menghasilkan total borrowing cost capitalized for 2022 sebesar 95.500. Ringkasan biaya pinjamannya pada tanggal 31 Desember dibuatlah entry sebagai berikut. Tanggal 31 Desember itu ada building capitalized borrowing cost 112.500 ditambah 23.000 sama dengan 135.500. Interest expense di debit
itu 207.000. Dari 230 dikurangi 23.000. Terhadap cash di kredit sebesar 342.500. Itu dari 12.500 ditambah 230.000. Jurnal satu lagi itu cash di debit sebesar 40.000 terhadap buildings di kredit capitalized borrowing cost 40.000. Selanjutnya ini adalah pengungkapannya. Contoh dari laporan keuangan Royal Dutch Shell, GBR, dan NLD. Tahun 2018, interest incurred and similar charge-nya itu 3.550. 2017, 3.448. 2016, 2.732. Dikurangi interest capitalized. 2018 itu 876, 2017 622, 2016 725. Other net loss on fair value hedges of debt nya itu 2018 169, 2017 114, 2016 itu 4. Accretion expense 2018-nya 902, 2017 1102, 2016 1192. Totalnya tahun 2018 itu 3.745, 2017 4.042, 2016 3.303. Selanjutnya, penilaian properti, pabrik, dan peralatan. Yang pertama itu ada diskon tunai. Jika mengambil diskon, perusahaan harus mempertimbangkan diskon sebagai pengurangan harga pembelian aset. Salah satu pendekatan mempertimbangkan diskon diambil atau tidak sebagai pengurang biaya aset. Dasar pemikiran dari pendekatan ini adalah bahwa biaya real dari aset adalah kas atau harga setara kas dari aset tersebut. Beberapa orang tuh berpendapat bahwa ketentuan diskon tunai sangat menarik, sehingga kegagalan untuk mengambil diskon tunai itu menunjukkan kesalahan manajemen atau inefisiensi. Selanjutnya, setelah diskon tunai ada kontrak pembayaran ditangguhkan. Perusahaan sering membeli aset pabrik dengan kontrak kredit jangka panjang, menggunakan wesel, hipotek, obligasi, atau kewajiban peralatan. Misalnya, Great House Company membeli aset hari ini dengan imbalan $10.000 wesel tanpa bunga yang harus dibayar 4 tahun dari sekarang. Perusahaan tidak akan mencatat aset sebesar $10.000. Sebaliknya, nilai sekarang dari uang kertas $10.000 menetapkan harga pertukaran transaksi atau harga pembelian aset, dengan asumsi tingkat bunga yang sesuai sebesar 9% untuk mendiskontokan ini pembayaran tunggal sebesar $10.000 jatuh tempo 4 tahun dari sekarang. Great House mencatat aset ini pada $7.084,30, itu dari $10.000 dikali 0,70843. Nilai sekarang dari jumlah tunggal itu present value-nya jadi 0,70843 itu didapatnya dari tabel present value. Nah, itu hasilnya 0,70843. Selanjutnya, Sutter AG membeli robot pengecat semprot yang dibuat khusus untuk lini produksinya. Perusahaan mengeluarkan $100.000 5 tahun tanpa bunga, catatan untuk Wrigley Robotics untuk peralatan baru. Tingkat pasar yang berlaku dari bunga untuk kewajiban semacam ini adalah 10%. Sutter akan melunasi wesel tersebut dalam 5 kali cicilan sebesar $20.000. 20.000 euro. Yang dilakukan pada setiap akhir tahun. Sutter tidak akan dengan mudah menentukan nilai wajar dari robot yang dibuat khusus ini. Oleh karena itu, Sutter memperkirakan nilai robot dengan menetapkan nilai wajar atau present value dari wesel tersebut. Entry untuk tanggal pembelian dan tanggal pembayaran ditambah
Perhitungan nilai sekarang dari website tersebut adalah sebagai berikut. Jurnal itu ketika tanggal pas belinya ada equipment di debit sebesar 75.816. Itu angkanya dapat dari tabel juga, tabel present value. Nah, terhadap notes payable di kredit sebesar 75.816. Di akhir tahun pertama, beban bunganya itu 7.582. Terus ada notes payable juga di debit sebesar 12.418 terhadap cash di kredit 20.000. Pada akhir tahun kedua, interest expense-nya itu 6.340 di debit, notes payable di debit sebesar 13.660 terhadap cash di kredit sebesar 20.000. Selanjutnya ada pembelian lump sum. Perusahaan mengalokasikan total biaya di antara berbagai aset berdasarkan nilai wajar relatifnya. Untuk menentukan nilai wajar, perusahaan harus menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan kondisinya. Sebagai ilustrasi, Nordic Homes Inc. Memutuskan untuk membeli beberapa aset dari perusahaan pemanas kecil, Comfort Heating, seharga $80.000. Kenyamanan pemanasan sedang dalam proses dari likuidasi. Aset yang dijual adalah sebagai berikut. Inventory-nya, nilai book value-nya itu $30.000. Nilai fair value-nya 25.000. Untuk land atau tanah, book value-nya itu 20.000, fair value-nya 25.000. Dan untuk building, book value-nya itu 35.000 dan fair value-nya itu 50.000. Total book value-nya 85.000, total fair value-nya itu 100.000. Nordic Homes mengalokasikan harga pembelian $80.000 berdasarkan nilai wajar relatif dengan asumsi identifikasi khusus biaya tidak praktis, ditunjukkan sebagai berikut. Inventory-nya itu 25.000 dibagi 100.000 dikali $80.000 sama dengan 20.000. Untuk land itu 25.000 dibagi 100.000 dikali 80.000, hasilnya sama kayak inventory 20.000. Dan untuk building 50.000 dibagi 100.000 dikali 80.000, itu sama dengan $40.000. Nah, itu adalah alokasi harga pembelian dasar nilai wajar relatif. Selanjutnya, penerbitan saham. Misalnya, Upgrade Living Co. memutuskan untuk membeli beberapa tanah yang berdekatan untuk perluasan operasi karpet dan kabinetnya. Sebagai pengganti membayar tunai untuk tanah. Perusahaan menerbitkan kepada Tidland Company 5.000 saham biasa dengan nilai nominal itu $10 yang memiliki harga pasar $12 per saham. Upgrade Living Co. mencatat entry sebagai berikut. Di debitnya ada land, itu 60.000 dari 5.000 saham dikali harga pasarnya itu $12. Terhadap share capital ordinary di kredit 50.000 dan share premium ordinary di kredit sebesar 10.000. Selanjutnya, pertukaran aset non-moneter. Beberapa berpendapat bahwa perusahaan harus memperhitungkan untuk jenis pertukaran ini berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai wajar aset yang diterima, atau memperhitungkan pertukaran berdasarkan jumlah tercatat atau nilai buku dari aset yang diserahkan tanpa keuntungan atau kerugian yang diakui. Yang lain juga menyukai pendekatan yang mengakui kerugian dalam semua kasus tetapi menangguhkan keuntungan dalam situasi khusus. Biasanya, perusahaan memperhitungkan pertukaran aset non-moneter berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai wajar aset yang diterima. Mana yang lebih jelas? Dengan demikian, perusahaan harus segera mengakui keuntungan atau kerugian di bursa. Alasan untuk pengakuan langsung adalah bahwa sebagian besar transaksi itu memiliki substansi komersial.
Dan oleh karena itu, keuntungan dan kerugian harus diakui. Arti substansi komersial. Nah, misalnya, Andrew Poe menukar beberapa peralatannya dengan tanah yang dikuasai oleh Rodick Inc. Kemungkinan waktu dan jumlah arus kas yang timbul untuk tanah akan berbeda secara signifikan dari arus kas yang timbul dari peralatan. Sebagai akibatnya, baik Enrico dan Rodick Inc. berada dalam posisi ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, pertukaran memiliki substansi komersial dan perusahaan mengakui keuntungan atau kerugian di bursa. Selanjutnya merangkum situasi pertukaran aset dan yang terkait akuntansi. Nah, ini jadi ada dua tipe dari exchange. Akuntansi untuk keuntungan dan kerugian tergantung pada apakah pertukaran tersebut memiliki substansi komersial. Yang pertama itu ada exchange has commercial substance, atau jika pertukaran memiliki komersial substansi. Nah, maka perusahaan mengakui keuntungan dan kerugian segera. Namun, jika tipenya itu yang kedua, atau pertukarannya itu tidak memiliki substansi komersial, nah, itu menunda pengakuan keuntungan dan kerugian. Selanjutnya, nah ini tentang pertukaran atau situasi rugi yang memiliki substansi komersial. Misalnya, SA, pemrosesan informasi menukar mesin bekasnya dengan model baru di Jefford Business Solution NV. Pertukaran memiliki substansi komersial. Mesin bekas memiliki nilai buku 8.000 euro. Biaya awalnya itu 12.000 dikurangi 4.000 akumulasi penyusutannya. Dan nilai wajarnya itu 6.000. Daftar model baru untuk 16.000. Jefford memberi pemrosesan informasi tunjangan tukar tambah sebesar 9.000 untuk mesin yang digunakan. Pemrosesan informasi menghitung biaya aset baru sebagai ditunjukkan sebagai berikut. Nah, ini untuk perhitungan biaya mesin barunya. Yang pertama itu ada list price of new machine, itu 16.000 dikurangi trade-in allowance for used machine, itu 9.000, nah itu dikurangi tuh menghasilkan cash payment due sebesar 7.000. Fair value of used machine-nya itu 6.000. Itu ditambah menghasilkan perhitungan biaya mesin yang baru. Itu sebesar 13.000. Nah, pemrosesan informasi mencatat transaksi ini sebagai berikut. Ini yang pertama itu menunjukkan verifikasi kerugian atas pelepasan mesin bekas. Di debit itu ada equipment 13.000, ada accumulated depreciation equipment 4.000 di debit, ada lagi loss on disposal of equipment 2.000 di debit, terhadap equipment di kredit sebesar 12.000 dan cash di kredit sebesar 7.000. Nah, selanjutnya itu perhitungan kerugian pada pembuangan bekas mesin. Fair value of used machine itu 6.000 dikurangi book value of used machine 8.000. Nah, itu dikurangi, kan hasilnya negatif tuh, maka itu jadi loss on disposal of used machine 2.000. Selanjutnya, tadi kan situasi yang rugi. Nah, sekarang pertukaran situasinya itu yang untung, memiliki substansi komersial. Sebagai ilustrasi, perusahaan angkutan antar negara menukar sejumlah truk ditambah uang tunai untuk semi-truk. Truk bekas memiliki nilai buku gabungan sebesar $42.000. Biaya $64.000 dikurangi $22.000. Akumulasi penyusutan. Agen pembelian antar negara bagian berpengalaman di pasar barang bekas menunjukkan bahwa yang digunakan truk memiliki nilai wajar $49. Selain truk, Interstate harus membayar $11.000 tunai untuk semi-truk. Interstate menghitung
biaya semi truk sebagai ditunjukkan sebagai berikut. Fair value of trucks exchange itu 49.000, cash paid 11.000, ditambahin jadi biaya semi truknya itu 60.000. Antar negara mencatat transaksi pertukaran sebagai berikut. Mohon maaf, ini harusnya pertukaran situasinya yang keuntungan ya, bukan situasi rugi. Nah, truk semi 60.000, accumulated depreciation truk 22.000 itu di debit. Terhadap truk used di kredit 64.000, gain on disposal on truck di kredit 7.000, dan cash di kredit 11.000. Keuntungannya adalah selisih antara nilai wajar truk bekas dan nilai bukunya. Berikut menyajikan verifikasi perhitungan. Fair value of used truck 49.000, cost of used truck 64.000 dikurangi accumulated depreciation 22.000. Itu menghasilkan book value of used truck 42.000. Nah, itu mengurangi fair value of used truck-nya. Jadi, gain on disposal of used truck yaitu 7.000. Nah, itu barusan perhitungan keuntungan pembuangan truk bekas. Selanjutnya ada tidak memiliki substansi komersial. Ilustrasi 10.3 menunjukkan dua perhitungan yang berbeda tetapi dapat diterima untuk menggambarkan pengurangan ini. Fair value of semi-truck itu $60.000 dikurangi gain defrayed itu 7.000, basis of semi-trucknya itu $53.000, atau book value of used truck itu $42.000 ditambah cash paid 11.000, jadi basis of semi-trucknya itu $53.000. Jika pertukaran tidak memiliki substansi komersial, perusahaan mengakui keuntungan tercermin dalam basis semi-truk ketika kemudian menjual semi-truk bukan dengan harga waktu pertukaran. Next. Ilustrasi 10.14 menyajikan dalam bentuk ringkasan persyaratan akuntansi untuk mengakui keuntungan dan kerugian pertukaran aset non-moneter. Di sini, hitung total keuntungan atau kerugian dari transaksi tersebut. Jumlah ini sama dengan selisih antara nilai wajar aset yang diserahkan dan nilai buku aset diserahkan. Yang A, jika pertukaran memiliki substansi komersial, akui seluruh keuntungan atau kerugian. Untuk yang B, jika pertukaran tidak memiliki substansi komersial, tidak ada keuntungan ataupun kerugian yang akan diakui. Ringkasan pengakuan keuntungan dan kerugian pada pertukaran aset non-moneter. Perusahaan mengungkapkan dalam laporan keuangan mereka pertukaran non-moneter selama periode berjalan. Pengungkapan tersebut menunjukkan sifat transaksi, metode akuntansi untuk aset yang dipertukarkan, dan keuntungan atau kerugian yang diakui pada pertukaran. Next. Selanjutnya ada hibah pemerintah. Hibah pemerintah adalah bantuan yang diterima dari pemerintah dalam bentuk transfer sumber daya ke perusahaan dalam pengembalian untuk kepatuhan masa lalu atau masa depan dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasi perusahaan. Hibah pemerintah seringkali berupa beberapa jenis aset seperti uang tunai, surat berharga, perumahan, tanaman dan peralatan, atau penggunaan fasilitas yang disediakan sebagai subsidi kepada suatu perusahaan. Next. Hibah pemerintah juga terjadi ketika utang diampuni atau pinjaman diberikan kepada perusahaan dengan tingkat bunga di bawah pasar utama.
Masalah akuntansi dengan hibah pemerintah. Masalah akuntansi dengan hibah pemerintah adalah untuk menentukan metode yang tepat untuk akuntansi transfer ini pada pembukuan perusahaan dan bagaimana seharusnya disajikan dalam laporan keuangan. Next. Selanjutnya ada pendekatan akuntansi. Pendukung pendekatan ekuitas atau akuntansi percaya bahwa kredit harus langsung ke ekuitas karena seringkali tidak ada pembayaran kembali hibah yang diharapkan. Aset yang diperoleh ke catatan tidak ada yang mengabaikan realitas ekonomi, peningkatan kekayaan, dan aktiva. Oleh karena itu, sebagian besar perusahaan menggunakan nilai wajar aset untuk menetapkan nilai pada buku. Hibah pemerintah tidak boleh pergi langsung ke ekuitas karena pemerintah bukan pemegang saham. Selain itu, kebanyakan hibah pemerintah memiliki kondisi yang menyertainya yang kemungkinan mempengaruhi masa depan pengeluaran. Oleh karena itu, mereka harus dilaporkan sebagai pendapatan hibah atau hibah yang ditangguhkan dan dicocokkan dengan biaya terkait yang akan terjadi di masa depan sebagai hasil hibah. Selanjutnya, IFRS membutuhkan pendekatan pendapatan. Aturan umumnya adalah bahwa hibah harus diakui dalam pendapatan dengan dasar sistematis yang mencocokkannya dengan biaya yang dimaksudkan untuk dikompensasikan. Dicapai dalam salah satu dari dua cara untuk aset seperti properti, pabrik, dan peralatan. Pencatatannya yang pertama ada mencatat hibah sebagai pendapatan hibah yang ditangguhkan, yang diakui sebagai pendapatan secara sistematis selama manfaat aset atau pengurangan hibah dari nilai tercatat aset yang diterima dari hibah. Dalam hal hibah tersebut diakui dalam pendapatan sebagai pengurang beban penyusutan. Next. Untuk mengilustrasikan penerapan pendekatan pendapatan, pertimbangkan 3 hal berikut. Ini untuk contoh pertama, hibah untuk peralatan. Spektrum AG menerima subsidi 500.000 euro dari pemerintah untuk membeli peralatan lab pada 2 Januari 2022. Peralatan lab berharga 2 juta euro, memiliki umur kegunaan 5 tahun, dan disusutkan dengan dasar garis lurus seperti yang ditunjukkan. Spektrum dapat merekam hibah ini dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama, kredit tangguhkan hibah pendapatan untuk subsidi dan amortisasi pendapatan hibah yang ditangguhkan selama 5 tahun. Yang kedua, mengkreditkan peralatan lab untuk subsidi dan mendepresiasi jumlah ini selama periode 5 tahun. Jika Spektrum memilih untuk mencatat pendapatan yang ditangguhkan sebesar 500.000 euro, ia mengamortisasi jumlah ini selama periode 5 tahun untuk pendapatan 100.000 euro per tahun. Efek pada laporan keuangan 31 Desember 2022 ditunjukkan pada ilustrasi 10.15. Di sini ada statement of financial position. Untuk akunnya ada non-current asset. Itu berisi equipment 2 juta euro dikurangi accumulated depreciation 400.000 sama dengan 1.600.000 euro. Untuk akun non-current liabilities itu ada deferred grant revenue 300.000 euro. Dan untuk current liabilities, itu ada deferred grant revenue 100.000. Untuk akun income statement, atau income statement-nya, itu ada grant revenue for the year 100.000 euro, depreciation expense for the year 400.000, net income loss effect itu 300.000. Jika Spektrum memilih untuk mengurangi biaya peralatan lab Spektrum,
melaporkan peralatan di 1.500.000 euro. 1.500.000 ini dari 2 juta euro dikurang 500.000 euro dan menyusutkan jumlah ini selama periode 5 tahun. Yang kedua, atau contoh kedua, ini ada hibah untuk kerugian masa lalu. Flyway Airlines telah mengalami kerugian operasional yang besar selama 5 tahun terakhir. Perusahaan sekarang memiliki sedikit likuiditas yang tersisa dan sedang mempertimbangkan kebangkrutan. Kota Plentyville tidak ingin kehilangan layanan maskapai dan merasa memiliki beberapa tanggung jawab terkait kerugian maskapai. Oleh karena itu, setuju untuk memberikan uang tunai hibah $1 juta kepada maskapai penerbangan untuk melunasi krediturnya sehingga dapat terus berlanjut melayani. Karena hibah diberikan untuk membayar jumlah yang terutang kepada kreditur untuk kerugian masa lalu, Flyway Airlines harus mencatat pendapatan pada periode penerimaannya. Mencatat hibah sebagai berikut. Untuk pencatatannya, cash sebesar 1 juta di debit dan grand revenue 1 juta di kredit. Jika kondisi hibah menunjukkan bahwa Flyway harus memenuhi beberapa masa depan kewajiban terkait hibah ini, maka sudah sepatutnya diberikan kredit hibah ditangguhkan pendapatan dan amortisasi selama periode yang tepat di masa depan. Next. Untuk contoh yang ketiga, itu ada hibah untuk biaya pinjaman. Kota Puerto Alua mendorong perusahaan teknologi tinggi Techmart untuk memindahkan rencana ke Puerto Alua. Kota telah setuju untuk memberikan pinjaman tanpa bunga sebesar $10 juta dengan pinjaman terutang pada akhir 10 tahun. Asalkan Techmart akan memperkerjakan setidaknya 50% tenaga kerjanya dari komunitas Puerto Alua selama 10 tahun ke depan. Tingkat pinjaman tambahan Techmart adalah 9%. Oleh karena itu, nilai sekarang dari hutang pinjaman masa depan $10 juta adalah 6.499.300 dari atau $10 juta dikali 6.499.300 sama dengan 9%. M sama dengan 5. Ayat jurnal untuk mencatat pinjaman adalah sebagai berikut. Cash sebesar 6.499.300, notes payable sebesar 6.499.300 di kredit. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan pendapatan ditangguhkan, perusahaan mencatat hibah sebagai cash sebesar 3.500.700 di debit dan di flat grand revenue 3.500.700 di kredit. Techmart kemudian menggunakan suku bunga efektif untuk menentukan beban bunga dari $584.937 atau 0,09 dikali 6.499.300 pada tahun pertama. Perusahaan juga menurun pendapatan hibah yang ditangguhkan dan meningkatkan pendapatan hibah sebesar $584.937. Hasil dari biaya bersih yang terkait dengan pinjaman adalah 0 setiap tahunnya. Ketika sebuah perusahaan memberikan kontribusi aset non-moneter, itu harus mencatat jumlah donasi sebagai beban besar nilai wajar aset yang disumbangkan. Jika perbedaan ada antara nilai wajar aset dan nilai bukunya, perusahaan harus mengakui keuntungan atau kerugian tersebut. Next. Setelah memasang aset pabrik dan menyiapkannya untuk digunakan,
Ini ada biaya setelah akuisisi. Setelah memasang aset pabrik dan menyiapkannya untuk digunakan, perusahaan dikenakan tambahan biaya yang berkisar dari perbaikan biasa hingga penambahan yang signifikan. Masalah utama mengalokasikan biaya ini ke periode waktu yang tepat. Mereka mengakui biaya setelah akuisisi sebagai aset ketika biaya dapat diukur dengan andal, dan kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan. Bukti masa depan manfaat ekonomi akan mencakup peningkatan dalam masa manfaat dan kualitas produk dihasilkan dan kualitas produk yang akan dihasilkan. Next. Untuk penambahan seharusnya tidak menimbulkan masalah akuntansi yang besar. Menurut definisi, perusahaan mengkapitalisasi setiap penambahan aset pabrik karena aset baru dibuat. Next. Selanjutnya ada perbaikan dan penggantian. Penambahan seharusnya tidak menimbulkan masalah akuntansi yang besar. Menurut definisi, penambahan aset pabrik karena aset baru dibuat. Perusahaan mengganti satu aset dengan aset lainnya melalui perbaikan dan penggantian. Apa perbedaan antara peningkatan dan penggantian? Sebuah perbaikan adalah substitusi dari yang lebih baik aset untuk yang saat ini digunakan. Misalnya, lantai beton atau lantai kayu. Penggantian di sisi lain adalah substitusi dari aset berupa lantai kayu. Next. Sebagai ilustrasi, Instinct Enterprise memutuskan untuk mengganti pipa di pipa ledengnya sistem. Seorang tukang ledeng menyarankan agar perusahaan menggunakan pipa plastik sebagai pengganti gips, pipa besi, dan pipa tembaga. Pipa dan pipa tua memiliki nilai buku 15.000 euro. Biaya 150.000 euro dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 135.000 euro. Dan nilai sisa dari 1.000 euro, sistem tabung plastik berharga 125.000 euro. Jika Insting membayar 124.000 euro untuk tabung baru setelah menukar tabung lama, membuat entry sebagai berikut. Untuk ilustrasinya, equipment plumbing system 125.000, accumulate depreciation equipment 135.000, loss on disposal of equipment 14.000, equipment plumbing system dikredit 150.000, dan cash 125.000 euro dikurang 1.000 euro sama dengan 124.000 dikredit. Satu masalah dalam substitusi apapun adalah menghitung biaya dan akumulasi penyusutan dari aset lama. Untungnya, IFRS membutuhkan setiap komponen aset yang signifikan diidentifikasi dan dasar penyusutan ditentukan dan disusutkan terpisah. Pendekatan ini disebut sebagai akuntansi penyusutan komponen. Selanjutnya ada penataan ulang dan reorganisasi. IFRS menunjukkan bahwa pengakuan biaya dihentikan setelah aset berada di lokasi dan kondisinya diperlukan untuk memulai operasi seperti yang dimaksudkan manajemen. Akibatnya, biaya reorganisasi atau menata ulang properti, pabrik, dan peralatan yang ada tidak dikapitalisasi tetapi dibebankan pada saat terjadinya. Next. Selanjutnya ada perbaikan. Perbaikan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ordinary repairs atau perbaikan biasa. Sebuah perusahaan melakukan perbaikan biasa untuk menjaga aset tetap beroperasi. Kondisi ini membebankan perbaikan biasa ke akun beban pada periode terjadinya atas dasar bahwa itu adalah periode utama yang diuntungkan. Biaya pemeliharaan yang terjadi secara teratur termasuk mengganti bagian-bagian kecil, melumasi dan menyesuaikan peralatan, pengecatan ulang dan pembersihan. Sebuah perusahaan memperlakukan ini sebagai biaya operasional biasa. Next.
Untuk perbaikan yang kedua, itu ada major repairs atau perbaikan besar. Sebagai contoh, asumsikan perusahaan Shipway baru saja memberi kapal baru untuk 200 juta dolar. Masa manfaat kapal adalah 20 tahun, tetapi setiap 4 tahun harus dockering dan perombakan besar dilakukan. Diperkirakan bahwa perbaikan akan memakan biaya 4 juta dolar. 4 juta dolar harus diperhitungkan sebagai komponen terpisah dari biaya kapal menggunakan penyusutan komponen dan disusutkan selama 4 tahun. Pada waktu perombakan besar-besaran, biaya dan penyusutan terkait hingga saat ini harus dihilangkan dan diganti dengan biaya baru yang dikeluarkan untuk perbaikan tersebut. Next. Selanjutnya ada ringkasan biaya setelah akuisisi. Ilustrasi 10.19 merangkum perlakuan akuntansi untuk berbagai biaya terjadi setelah perolehan aset yang dikapitalisasi. Di sini ada type of expenditure dan normal accounting treatment. Di type of expenditure ini ada addition, improvement and replacement, rearrangement and reorganization, repairs. Untuk yang normal accounting treatment, untuk addition, capitals, cost of addition to asset account. Untuk improvement and replacement, remove cost and accumulate depreciation on old asset, recognizing any gain or loss, capitalist cost of improvement atau replacement. Untuk rearrangement and reorganization, expand cost of rearrangement dan reorganization cost as expense. Untuk repairs, yang A itu ordinary, expense cost of repairs when incurred. Untuk yang B, untuk major, remove cost and accumulate depreciation of old asset, recognizing any gain or loss, capitalist cost of major repair. Ini merupakan ilustrasi 10.19 summary of cost subsequent to action of property, plant, and equipment. Selanjutnya ada disposisi properti, pabrik, dan peralatan. Penjualan aset pabrik. Perusahaan mencatat penyusutan untuk periode waktu antara tanggal terakhir jumlah penyusutan dan tanggal penjualan. Selanjutnya ada konversi tidak sukarela. Terkadang layanan aset dihentikan melalui beberapa jenis tindakan paksa seperti kebakaran, banjir, pencurian, atau penghukuman. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat memulihkan semua atau sebagian dari jumlah yang hilang melalui kontrak asuransi atau pembayaran dari instansi pemerintah. Akuntansi yang tepat untuk peristiwa ini dicapai dalam 2 tahap. Pertama, kerugian yang terkait dengan yang tidak disengaja konversi dicatat, dan yang kemudian biasanya di kemudian hari setelah jumlah pemulihan telah ditetapkan. Perusahaan akan mencatat keuntungan atau pendapatan dari hasil asuransi atau pemulihan lainnya. Berikut adalah soal dan jawaban chapter 9. Soal pertama ada soal S9.7 LO2, yaitu tentang valuation at net realizable value. Matsumura Dairy mulai beroperasi pada tanggal 1 April 2022 dengan pembelian 200 sapi perah seharga 6.700.000. Perusahaan ini telah menyelesaikan bulan pertama operasinya dan memiliki informasi berikut untuk memerah susu sapinya pada akhir April 2022. Dalam ribuan yen. Milking cows change in fair value due to growth and price changes itu 200.000 yen. Decrease in fair value due to harvest 12.000 yen. Milk harvested during April 2022 at net realizable value to 72.000 yen.
Karena tingkat melahirkan yang sangat tinggi dalam sebulan terakhir, ada banyak sapi yang memerah susu di pasar. Instruksinya, yang A, siapkan entry jurnal untuk aset biologis Matsumura atau sapi perah untuk bulan April 2022. Yang B, buatlah jurnal untuk susu yang dipanen oleh Matsumura selama April 2022. Yang C, Matsumura menjual susu yang dipanen pada bulan April di bursa susu lokal dan menerima 74.000 yen. Buatlah jurnal ringkasan untuk mencatat penjualan susu. Jawabannya, yang A itu jurnalnya unrealized holding gain or loss income 212.000 di debit itu dari 200.000 ditambah 12.000 terhadap biological asset milking cows di kredit 212.000. Yang B, jurnalnya itu milk inventory di debit 72.000 terhadap unrealized holding gain or loss income di kredit sebesar 72.000. Yang C, jurnalnya itu cash di debit 74.000, cost of goods sold di debit 72.000 terhadap milk inventory di kredit 72.000 dan sales di kredit 74.000. Selanjutnya soal yang kedua itu S9.15. Di S9.15 ini tentang metode laba kotor. JD Corp memerlukan perkiraan biaya barang yang hilang karena kebakaran pada tanggal 9 Maret. Barang dagangan yang ada pada tanggal 1 Januari adalah $38.000. Pembelian sejak 1 Januari adalah $92.000. Pengiriman barangnya itu $3.400. Retur dan potongan pembelian itu $2.400. Penjualan dilakukan pada 33,1/3% di atas biaya yang dan berjumlah $120.000 hingga 9 Maret. Barang seharga $10.900 dibiarkan tidak rusak oleh api. Sisa barang dimusnahkan. Instruksinya 1. Hitung harga pokok barang yang dimusnahkan. Yang kedua, hitung harga pokok pemusnahan dengan asumsi bahwa laba kotor adalah 33,1/3% dari penjualan. Next. Nah, jawaban E9.15 ini yang pertama yang A itu merchandise on hand pada 1 Januari itu $38.000. Nah, purchase-nya itu 72.000, lalu dikurangi dengan purchase return and allowance itu 2.400, lalu fake-in-nya itu 3.400. Jadi total merchandise available at cost-nya itu 111.000. Dari 38.000 ditambah 72.000 dikurang 2.400 ditambah 3.400. Nah, lalu ada cost of goods sold itu 75.000. Itu dari 75% of sales of $100.000. Jadi 75% dikali $100.000 itu 75.000. Nah, lalu ending inventory-nya itu 111.000 dikurang 75.000 jadi 36.000 ending inventory-nya. Lalu dikurang dengan undamaged good 10.900. Nah, jadi estimate fire loss-nya itu 36.000 dikurang 10.900 jadi $25.100. Nah, lalu kita mencari gross profit-nya. Gross profit-nya itu kan 33,1/3% per 100% ditambah 33,1/3% itu 25% of sales. Nah, lalu menjawab yang B, COGS atau cost of goods sold-nya 66,2/3% itu dari 33,1/3% ditambah 33,1/3%. Dikali 100.000 jadi $66.667. Nah, total merchandise available at cost-nya itu 111.000 dari compute above dikurang 66.000
14.667. Jadi total merchandise available at cost-nya itu 44.333. Nah, lalu dikurang undamaged good-nya itu 10.900. Jadi estimate fire loss-nya 44.333 dikurang 10.900 itu totalnya $33.433 sisanya. Next. Soal selanjutnya ada S9.23 LO5 untuk analisis persediaan. Laporan keuangan AB InBev atau BEL laporan tahunan 2018 mengungkapkan informasi berikut. In millions, inventories pada 31 Desember 2018 sebesar $4.234, sedangkan pada 31 Desember 2017 sebesar $4.119. Untuk fiskal, pada tahun 2018, sales sebesar $54.619, cost of sales $20.359, net income $5.691. Untuk tahun 2017, salesnya sebesar $56.444, cost of sales $21.386, dan net income sebesar $9.183. Instruksi, hitunglah A. Perputaran persediaan AB InBev dan B. Hari rata-rata untuk menjual persediaan untuk tahun 2018. Next. Kali ini kita akan menjawab yang A. Putaran persediaan AB InBev itu ada cost dan retail. Inventory Januari 1, 2018, cost sebesar $14.000, net purchase sebesar $58.800, freight in $7.500. Net markups-nya itu nggak ada, dan totalnya $80.300. Ini dari $14.000 ditambah $58.800 ditambah $7.500. Untuk retailnya, inventory Januari itu $20.000, net purchase $81.000, rate in-nya nggak ada, net markups-nya $9.000. Dijumlahkan 20.000 ditambah 81.000 ditambah 9.000 sebesar 110.000. Untuk sales revenue di retail sebesar 80.000, net markdowns-nya 1.600 di retail juga, dan estimate theft 2.000. Ending inventory at retail itu sebesar 26.400. Dari 110.000 dikurang 80.000 dikurang 1.600 dikurang 2.000. Cost to retail ratio dihitung dari 80.300 dibagi $110.000 sama dengan 73%. Ending inventory at lower of average cost or market sebesar $26.400 dikali 73% sama dengan $19.272. Untuk perhitungan yang D atau hari rata-rata untuk menjual persediaan pada tahun 2018, ini masih sama menggunakan cost retail. Untuk purchase-nya 58.800. Untuk retailnya, itu untuk cost ya, untuk retailnya $81.000. Freight in 7.500 untuk cost, untuk retailnya nggak ada. Net markup-nya untuk cost-nya nggak ada, untuk retailnya 9.000. Net markdowns-nya untuk cost-nya nggak ada, untuk retailnya dikurang 1.600. Untuk totalnya di cost, total sebesar $66.300. Untuk di retail, totalnya sebesar $88.400. Cost to retail ratio itu ada $66.300 dibagi $88.400 sama dengan 75%. The increment at retail is $26.400 dikurang $20.000 sama dengan $6.400. The increment is cost at 75% dikali
$6.400 sama dengan $4.800. Ending inventory at LIFO Retail itu beginning inventory pada tahun 2018 cost sebesar $14.000, retail sebesar $20.000, increment 4.800 di cost, dan di retail itu sebesar 6.400. Yang terakhir ada ending inventory pada tahun 2018 di cost sebesar 8.800 dari 14.000 beginning inventory ditambah 4.800 di increment. Untuk di retail, ending inventory 2018-nya itu sebesar $26.400. Next. Selanjutnya ada problem 9 yang ke-8, P98, itu tentang retail inventory method. Present below is information related to wavelength Inc. Di sini ada cost sama retail. Yang pertama itu ada inventory pada tanggal 31 Desember 2022. Cost-nya ini $250.000, retailnya $390.000. Nah, purchase-nya itu $914.500, retailnya $1.460.000. Nah, lalu purchase return-nya itu $60.000, kalau retailnya $80.000. Lalu purchase discount-nya itu $18.000, retailnya kosong. Lalu gross sales after employee discount-nya cost-nya 0, retailnya $1.410.000. Nah, sales return-nya itu retailnya $97.500, markup-nya $120.000 di retail, markup cancellation-nya itu di retail $40.000, markdown-nya di retail $45.000, lalu markdown cancellation itu $20.000 di retail, terus ada break-in itu $42.000 di cost, ada employee discount grant itu di retail $8.000, dan loss from breakage normal itu di retail $4.500. Instruction-nya, assuming that Waveland Inc. use the conventional retail inventory method, compute the cost of its ending inventory at December 31, 2022. Next. Nah, jawaban pertanyaan sebelumnya itu jawaban P98 itu ada cost sama retail. Jadi yang pertama kita menulis beginning inventory-nya di cost itu $250.000, di retail $390.000. Nah, lalu yang kedua purchase. Di cost-nya ini $914.500, di retail $1.460.000. Di purchase return-nya itu cost-nya mengurangi $60.000. Purchase discount-nya cost-nya ini mengurangi $18.000. Break-in-nya bertambah $42.000. Nah, lalu markup-nya itu $120.000 antara cost sama retail. Markup cancellation-nya itu mengurangi $40.000. Terus di retail juga ada $80.000. Jadi totalnya di cost itu $1.128.500. Terus di retail $1.850.000. Nah, di antara cost sama retail ini ada markdown lagi mengurangi $45.000. Lalu ada markdown cancellation ini bertambah $20.000. Jadi sales revenue-nya di markdown cancellation-nya ini ada di retail juga mengurangi $25.000. Jadi sales revenue-nya antara cost sama retail ini dia minus $1.410.000. Nah, lalu ada inventory loss due to breakage itu $97.500.
Sales return-nya 97.500, di retail 1.312.500 itu minus. Nah, inventory loss due to breakage-nya ini di retail mengurangi 4.500. Employee discount-nya ini di retail 8.000, mengurangi 8.000. Jadi ending inventory at retail-nya ini dari keseluruhan retail itu $500.000. Nah, untuk mencari cost to retail ratio ini dari cost dibagi retail. Jadi total cost dibagi total retail itu 1.128.500 dibagi 1.850.000 itu sama dengan 61%. Jadi ending inventory at cost-nya ini cara menghitungnya 61% dikali $500.000. Jadi ending inventory at cost-nya ini $305.000. Terima kasih presentasi dari kami. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.